Saya pendukung utama STY. Arya Sinulinga klaim dialah motor utama Shin Tae-yong untuk sukses jadi pelatih timnas Indonesia. Di balik keberhasilan timnas Indonesia era Shin Tae-yong, ada satu nama yang menyebut dirinya sebagai pendukung utama sang pelatih. Arya Sinulinga buka suara soal perannya di balik layar. Exco PSSI Arya Sinulinga membantah dirinya sentimen dengan mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Ia justru menegaskan sebagai pendukung utama Shin Tae-yong untuk sukses selama menangani timnas. Saya ini pendukung utama STY loh, saya yang berjuang total untuk STY. Makanya, tanya silakan STY, apakah saya pernah menghambat STY selama dia jadi pelatih? Tidak pernah, kata Arya Sinulinga. Okezone mengutip dari YouTube Skor Indonesia. Arya menyebut dirinya mengurus seluruh administrasi timnas yang diminta Shin Tae-yong, termasuk menyediakan pesawat charter saat skuad Garuda tandang ke markas China yang dipilih sebagai venue laga kontra Indonesia. Saat itu, CFA menunjuk Chengdu sebagai venue dan perjalanan dari Bahrain ke China dengan pesawat komersial memakan waktu hingga 30 jam. Kondisi ini tentu menyulitkan persiapan timnas di jeda waktu yang singkat. Apa yang dibutuhkan STY yang berat-berat yang ngerjain saya? Ingat nggak setelah kita melawan Bahrain, kita melawan China. Jarak pertandingan hanya 5 hari. Tegas Arya Sinulinga soal kesibukannya mengurus kebutuhan tim. Butuh 30 jam ke sana untuk menggunakan pesawat komersial. STY minta pesawat charter dan dikabulkan. Saat itu Pak Ketua Umum meminta langsung dan saya yang ngerjain. Lanjut pria asal Karo ini. Tak hanya soal pesawat, Arya juga membantu mempercepat proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk mendukung Shin Tae-yong meningkatkan performa tim nasional di berbagai ajang internasional. Bayangkan, dulu Shen Patinama berbulan-bulan tidak selesai urusan perpindahan federasi. Ivar Jenner dan Rafael Struck proses naturalisasi tidak selesai-selesai. Satu persatu saya kerjakan, ujar Arya mengenai usahanya. Terus saya dibilang sentimen sama STY. Aduh, selama STY jadi pelatih, semua pemain naturalisasi saya yang kerjakan untuk STY. Saya adalah pendukung utama Shin Tae-yong untuk sukses menjadi pelatih timnas Indonesia, tutupnya. Di penghujung, Arya menutup pernyataannya dengan menyebut dirinya sebagai pendukung utama Shin Tae-yong. Kalimat yang mungkin lebih layak dianggap sebagai pembelaan diri setelah berbagai kritik terhadap kinerjanya di PSSI, bukan semata bentuk ketulusan. Akademisi, Erick Thohir jangan bermain di dua kaki. Publik sudah mencium konflik kepentingan. Sorotan publik terhadap rangkap jabatan Erick Thohir semakin menguat. Akademisi menilai situasi ini bukan sekedar persoalan teknis, melainkan indikasi konflik kepentingan yang kian terbaca terang. Akademisi sekaligus pengamat komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Tangerang, Mirza Syahreza, menilai rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menpora dan Ketua Umum PSSI bukan hanya persoalan fungsi, melainkan menyangkut persepsi publik dan etika tata kelola. Jadi kalau ditanya apakah lebih baik Erick memegang satu jabatan saja? Menurut saya iya, itu akan jauh lebih aman secara etika, lebih jelas secara akuntabilitas, dan lebih menenangkan publik. Di banyak negara, pemisahan antara pejabat pemerintah dan pengurus federasi olahraga dianggap standar sehat dalam governance. Bukan soal kapabilitas personal, tetapi perihal menjaga independensi institusi agar tidak tumpang tindih kepentingan. Publik juga mulai merasakan keganjilan ketika kebijakan olahraga nasional seolah selaras dengan kepentingan federasi yang dipimpin orang yang sama. Situasi ini memperkuat kesan bermain di dua kaki, meski secara formal tidak ada pelanggaran. Erick Thohir memang dikenal aktif dan punya rekam jejak kuat dalam dunia olahraga. Namun, tanpa batasan peran yang jelas, narasi konflik kepentingan semakin sulit ditepis. Percayaan publik pun bisa ikut tergerus. Di era keterbukaan informasi, bukan hanya kinerja yang dinilai,
tetapi juga integritas dalam memegang jabatan. Publik kini menunggu langkah tegas. Apakah Erik akan mempertahankan dua posisi sekaligus atau memilih menjaga kredibilitas sistem? Pada akhirnya, menjaga jarak dari potensi konflik kepentingan menjadi bagian penting dari demokrasi modern, bukan soal jabatan, tetapi soal percayaan yang sedang dipertaruhkan. Timnas Indonesia harus belajar dari Prancis, menunjuk pelatih setelah gelaran Piala Dunia 2026, bukan mengganti pelatih sebelum gelaran Piala 2026. Ini pelajaran penting bagi tata kelola sepak bola nasional. Timnas Indonesia saat ini berada pada momen kritis. Isu pergantian pelatih muncul di saat persiapan menuju Piala Dunia 2026 masih berjalan. Situasi ini mengundang kegelisahan, karena momentum pembangunan tim bisa terganggu. Di Prancis, Zinedine Zidane sudah disiapkan sebagai pelatih baru, namun ia akan mulai bekerja setelah Piala Dunia 2026. Tidak ada kegaduhan, tidak ada tarik ulur, semua dipersiapkan dengan rapi dan terukur. Langkah ini menunjukkan Federasi Prancis memahami pentingnya stabilitas timing pergantian pelatih. Mereka memastikan proses berlangsung tanpa membebani tim yang sedang fokus pada turnamen besar. Ini berbanding terbalik dengan pola yang kerap muncul di Indonesia. Proses seleksi pelatih sering tidak jelas, bahkan diwacanakan dilakukan saat momen libur Natal, lalu yang datang hanya sosok yang mengejar pesangon. Perancis memberi contoh bahwa profesionalisme bukan sekedar menunjuk nama besar, tetapi memastikan transisi berjalan mulus. Pelatih lama tetap memimpin penuh hingga tugas selesai. Pelatih baru sudah disiapkan tanpa mengganggu. Indonesia perlu memahami bahwa pergantian pelatih di tengah jalan tidak hanya melemahkan konsistensi tim, tetapi juga menciptakan ketidakpastian strategi menuju Piala Dunia 2026, sesuatu yang seharusnya dihindari. Federasi harus menata ulang cara berpikir, bukan reaktif, bukan mendadak. Pergantian pelatih harus dihitung matang, bukan karena tekanan sesaat, bukan karena opini publik yang dibakar isu. Prancis tidak terburu, mereka merencanakan masa depan tanpa mengorbankan fokus hari ini. Sebuah pola yang layak dicontoh jika Indonesia ingin naik level di panggung internasional. Jika ingin berkembang, Timnas Indonesia perlu meniru yang terbukti berhasil, bukan mengulang kesalahan yang sama. Perencanaan jangka panjang adalah fondasi, bukan wacana yang berubah setiap bulan.